Ya, baiklah anak-anak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Baiklah, kita akan mulai belajar seperti biasa. Kita akan menggunakan aplikasi Zoom ini. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Ya, berdoa dalam hati mulai. Ya, baiklah. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, pertanyaannya, kenapa di tubuh kita ada darah? Ayo. Yuk kita lihat video dulu. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Yang kedua pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar. Dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernafasan lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen.
Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Tadi tentang peredaran darah manusia. Untuk lebih lengkapnya kita akan simak lagi, dengarkan baik-baik sistem peredaran darah. Nah, ada dua. Ada yang peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Gampangnya, ya yang peredaran darah kecil itu dari paru-paru, bukan, dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Itu yang menuju paru-paru itu namanya peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Itu. Nah, kalau yang kecil ke paru-paru di dalam di sini, kalau peredaran darah besar ke seluruh tubuh. Kalau peredaran darah kecil itu darahnya itu ketika dipompa dari jantung ke paru-paru nanti akan ditukar dari karbon dioksida menjadi oksigen, dari paru-paru dipompa lagi ke jantung, baru ke seluruh tubuh. Nah, pertama dalam peredaran darah yang pertama ada jantung. Untuk apa jantung? Jantung organ yang berfungsi memompa darah. Jadi ulangi, kalau jantung itu yaitu untuk memompa darah. Ya. Letaknya ada di sebelah kiri. Ya, ada di kiri rongga dada sebelah kiri, ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan. Ada bagiannya, ada serambi kanan nih. Yang warna biru ada serambi kanan, bilik kanan. Kalau yang warna merah ini ada serambi kiri, ada bilik kiri. Kalau serambi itu menerima darah, kalau bilik itu memompa darah. Nah, kira-kira seperti inilah gambar jantung kalian. Coba ke jantung kalian di sebelah kiri, bawah paru-paru. Ya, ada nggak? Apakah kalian merasa deg-degan? Iyalah, Pak. Ya, deg-degan. Pak, Iya, Pak. deg-degan. Nah, selanjutnya selain jantung, peredaran darah itu ada namanya pembuluh darah. Nah, yang merah namanya pembuluh apa? Ayo, dilihat. Nadi. Pembuluh nadi. Ada yang lain? Yang warna merah ada pembuluh nadi. Apa? Pembuluh arteri. 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 Ya. Paru-paru sebagai penyuplai atau pemberi apa? Oksigen. Oksigen atau karbon dioksida? Yang benar mana? Oksigen. Coba kalian amati dan baca tulisan tersebut. Nah, apa saja ciri-ciri pantun? Kalau dilihat dari atas sampai bawah ada berapa baris? Ayo. 4 baris, Pak. 4 baris, Pak. 4. Jadi paling sedikit 8 suku kata, paling banyaknya 12 suku kata. Sajaknya bersilangan A B A B. Sampiran ada isi. Nah, berarti belajar yang dari tadi tentang peredaran darah. Pantun ada berapa baris? 4. Terus nanti ada evaluasi ataupun latihan online-nya ya. Latihan online-nya nanti Bapak berikan. Terima kasih untuk belajar hari ini. Nanti belajar selanjutnya Bapak akan umumkan Zoom-nya kapan. Ya, terima kasih. Sebelum selesai, mari kita berdoa dalam hati dulu. Ya, berdoa dalam hati mulai. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.